Bapak dan Ibu, orang-orang yang di dalam surga itu bisa bercengkrama. Orang-orang yang di dalam surga itu bisa cerita-cerita. Makanya kata Allah, golongan kanan tadi fi jannati yatasaalun, di dalam surga mereka saling bertanya. Karena orang-orang yang di dalam surga itu bisa melihat orang-orang yang ada di neraka. Tapi orang-orang yang ada di neraka tidak bisa melihat orang-orang yang ada di dalam surga. Contoh yang kedua, ketika si suami meninggal, tinggallah istri bersama anak-anaknya. Ada kebiasaan di tengah masyarakat kita, kalau hanya baru satu orang yang meninggal, harta belum dibagi. Meninggal si ayah ketika ibu masih ada, harta belum dibagi. Atau meninggal si ibu tinggal si ayah, harta belum dibagi. Selama anak-anaknya semua rukun, damai, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada keributan dan pertengkaran, belum jadi masalah. Persoalannya kapan muncul? Setelah meninggal si ayah. Beberapa waktu kemudian meninggal pula satu orang anak. Yang meninggal ini anak laki-laki. Anak laki-laki yang meninggal tadi meninggalkan beberapa orang yang masih yatim. Masalahnya di mana? Maka harusnya ketika si ayah meninggal, itu harta dibagi, anak akan dapatan semua, termasuk si anak laki-laki tadi. Dan ternyata harta itu belum dibagi sampai meninggal salah satu dari anak laki-laki dan meninggalkan anak yang masih kecil-kecil. Harusnya harta bagian si anak laki-laki akan menjadi hak dari anaknya atau bagian dari si cucu. Cuma karena di keluarga itu mengatakan selagi hidup mama jangan dibagi dulu, akhirnya si mama yang menguasai semua, padahal di sana ada harta anak yatim yang belum dikeluarkan. Maka si nenek tadi digolongkan orang yang memakan harta anak yatim. Padahal kata Allah, orang yang memakan harta anak yatim sama dengan memakan bara api, dan itulah nanti yang akan membakar dirinya, yang akan menenggelamkannya di dalam api neraka jahanam. Si nenek tidak sadar, cucuku aja kok, kan ku bagi juga sama dia, tapi belum tentu sesuai dengan haknya. Belum tentu sesuai dengan haknya. Si paman dan si bibi juga ikut memakan dari harta yang belum dibagi tadi. Berarti si paman dan si bibi juga ikut memakan harta anak yatim. Walaupun itu cucu kandungnya sendiri, walaupun itu keponakan kandungnya sendiri, selama hak dari anak yatim itu belum dikeluarkan, maka berarti mereka memakan harta anak yatim. Tapi pelaku-pelaku yang seperti itu terkadang tidak merasa bersalah, tidak merasa bersalah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya setiap orang, setiap diri, setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan ketika hidupnya. Lalu Bapak Ibu, siapa mereka yang selamat? Siapa mereka yang bebas dari pertanggungjawaban itu, bebas dari belenggu itu? Allah mengatakan illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang dari golongan kanan. Orang-orang yang dari golongan kanan akan selamat. Kenapa? Karena ketika ditimbang, mereka itu termasuk orang yang lebih berat timbangan kebaikannya. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Maka siapa yang lebih berat timbangan pahalanya, dia akan ditempatkan di tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Dan siapa yang lebih berat timbangan dosanya, lebih ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah hawiyah. Tahukah kamu apa hawiyah itu?
itulah api yang menyala-nyala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya itulah yang dikatakan golongan kanan. Kenapa? Karena kebaikannya lebih banyak, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya lebih banyak. Lalu mereka yang di dalam surga, mereka yang golongan kanan, fi jannati yatasaalun. Mereka di dalam surga saling bertanya. Bapak dan Ibu, orang-orang yang di dalam surga itu bisa bercengkrama. Orang-orang yang di dalam surga itu bisa cerita-cerita. Makanya kata Allah, golongan kanan tadi fi jannati yatasaalun. Di dalam surga mereka saling bertanya. Karena orang-orang yang di dalam surga itu bisa melihat orang-orang yang ada di neraka. Tapi orang-orang yang ada di neraka tidak bisa melihat orang-orang yang ada di dalam surga. Sehingga salah satu yang diperbincangkan orang-orang yang di dalam surga itu apa? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Tentang orang-orang yang berbuat dosa. Mana dia? Yang pertama, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka itu? Jadi orang-orang yang di surga itu nanti kata Allah bertanya, saling berbincang, lalu ditanya, nyalah orang-orang yang dalam neraka itu Bapak dan Ibu, apa kata ahli surga itu? Kok bisa kamu masuk neraka ini? Ditanya. Apalah jawaban mereka? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin, kami tidak mau memberi makan orang miskin, tidak mau bersedekah. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami berbicara hal-hal yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari pembalasan. Jadi ketika ahli surga bertanya kepada mereka yang di neraka, kok bisa masuk kamu ke dalam neraka Sakor ini? Orang-orang yang di neraka itu mengatakan, kami tidak sholat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang benar-benar tidak sholat, dan ada orang yang sholat tapi Allah tidak menganggap dia sholat. Ini Bapak dan Ibu, ada orang yang benar-benar tidak sholat, berarti sholat itu dia tinggalkan. Apa akibat bagi dia? Rasulullah mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh telah menjadi kafir yang nyata. Itu orang yang tidak sholat. Tapi ada orang yang sholat, namun Allah tidak mencatatnya sebagai orang sholat. Kenapa bisa seperti itu? Dia sholat, tapi sarana yang dipakainya sholat semuanya bersumber dari yang tidak halal. Dia sholat, tapi sarana yang dia pakai bersumber dari yang tidak halal. Maka sholat pun dia, walau sah sholatnya, tapi Allah menganggapnya tidak sholat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mana salah satu contohnya? Kembali kita ke contoh yang pertama tadi. Dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, tapi ada hak orang yang harusnya dia keluarkan tapi dia tidak dia keluarkan, lalu dia pergunakan untuk sholat dari apa yang didapatkannya tadi, padahal di situ ada hak orang, menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ataupun orang yang punya cucu tadi yang harta pusaka yang tidak dibagi, dia sholat, dia haji, dia puasa dari situ, maka Allah tidak menerima sholatnya. Kenapa? Karena yang dipakainya sholat ada harta, ada hak anak yatim di dalamnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tidak setiap orang yang sholat itu tercatat di hadapan Allah sebagai orang yang sholat. Tetapi betul-betul harus menjaga dari yang dapat merusak sholat kita. Apalagi lah sholat ini Bapak dan Ibu, tidak hanya wajib dan tidak hanya syarat yang harus kita penuhi, yang sunnah-sunnahnya juga kalau bisa kita lakukan supaya sholat kita itu lebih sempurna. Mana contohnya Bapak dan Ibu? Sebagai contoh, kita setiap sholat, setiap berpindah gerakan, kita kan mengucapkan Allahu Akbar. Tetapi ada yang sunnah di sana yang selalu terabaikan. Sunnah memang, tapi kalau kita lakukan kan lebih sempurna ibadah itu. Mana contohnya? Ada 4 tempat yang disunnahkan mengangkat tangan ketika takbir berpindah gerakan. Yang pertama, ketika takbiratul ihram disunnahkan mengangkat tangan, dan semua orang yang sholat kita lihat mengangkat tangan. Yang kedua, setiap hendak ruku disunnahkan mengangkat tangan, tapi tidak semua orang yang ruku itu dengan mengangkat tangannya. Yang kedua, setiap bangkit dari ruku atau i'tidal disunnahkan mengangkat tangan, tapi banyak orang yang tidak mau mengangkat tangannya ketika i'tidal. Yang keempat, setelah tahiyat awal bangkit ke rakaat ketiga itu disunnahkan mengangkat tangan, tapi banyak orang yang meninggalkannya. Hanya 4 tempat ini yang disunnahkan mengangkat tangan. Yang pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua ketika setiap hendak ruku, yang ketiga setiap bangkit dari ruku, dan yang keempat setiap bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat yang ketiga. Ini memang hal yang sunnah, tapi kalau yang sunnah itu tetap kita kerjakan tentu lebih baik.